Sa'id bin Hisham bin Amir ini pemuda, sudah nikah. Dia mendapatkan bimbingan ilahi berupa semangat berjuang, berjihad. Maka setelahnya tertanam dalam kalbunya semangat berjihad, dia pergi meninggalkan rumah, menuju Madinah, cerita kepada orang Madinah, saya punya tanah di sini mau saya jual. Kenapa? Saya mau belikan untuk beli senjata. Buat apa? Aku ingin berperang ke Romawi. Berangkat sampai mati di sana. Ini semangatnya luar biasa. Jadi dulu juga ada yang begitu ya, semangat tanpa ilmu lah. Nah ini juga Sa'id bin Hisham bin Amir ini punya semangat yang sangat luar biasa. Kata orang Madinah, jangan kau lakukan. Kenapa? Dulu juga waktu Rasulullah masih hidup ada 6 orang yang seperti kamu, ingin menjual barang, ingin menjual rumah, ingin dibelikan senjata, ingin perang. Tapi Rasulullah dilarang, dan Rasulullah bersabda, "Alaisa lakum fiyya uswah?" Bukankah bagi kalian pada diriku terdapat uswah? Kalau sudah kukatakan jangan, jangan. Nah, mendengar kalimat ini, maka Sa'id bin Hisham bin Amir langsung merubah niatnya. Ya deh kalau begitu. Akhirnya dia, sekarang kalau gitu saya akan pulang lagi, merujuk kembali istrinya. Oh ternyata dia sebelum berangkat nyerai dulu istrinya. Ingin berperang, takut terhalangi, udah cerai aja dulu. Tanah jual gitu, apapun yang saya miliki jual. Ingin supaya bisa bebas berperang, maka dicerai dulu istrinya. Subhanallah. Itulah semangat-semangat yang memang perlu pembinaan keilmuan. Maka setelahnya merubah niat, dia langsung berpikir, kalau gitu saya mau belajar sholat malam kayak gimana ya. Nah, nanyalah kepada Ibnu Abbas. Jadi Sa'id bin Hisham bin Amir mengunjungi Abdullah bin Abbas dan bertanya, wahai Ibnu Abbas, terangkan kepadaku tentang witirnya Rasul. Kata Ibnu Abbas, aku beritahukan kepada kamu orang yang paling tahu di dunia tentang witir Rasul. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya deh kalau begitu. Maka kata Abdullah bin Abbas, datangi dia, tanyakan kepadanya, dan kalau sudah engkau terima ajaran dari dia, jangan tahan-tahan, kasih tahu juga aku ya. Baik. Berangkatlah Sa'id bin Hisham bin Amir menuju Ummul Mukminin Aisyah. Di perjalanan berpikir, nggak mungkin saya bisa diterima oleh beliau. Siapa saya? Saya harus ngajak orang. Dan juga memang jangan sampai datang sendiri pas diusir, sebab Aisyah bukan mahram. Walaupun disebut Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, tapi bukan ibu dalam artian makna sosial dan kekeluargaan, tetapi ibu yang tidak boleh dilamar dan harus dihormat. Itulah istri-istri Rasulullah. Maka akhirnya Sa'id bin Hisham bin Amir terfikir, saya harus ngajak Hakim bin Aflah yang dikenal dekat dengan Aisyah. Maka mengunjungi Hakim, mengajak untuk bertemu dengan Aisyah. Kata Hakim, saya rasanya berat untuk sekarang. Kenapa? Kau harus membawa aku ke dia. Aku sangat perlu bertemu dengan beliau. Ya baiklah kalau gitu. Maka dibawalah menuju Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di rumah, maka dikenal, ketuk pintu kemudian salamnya dikenal, ini suara Hakim. Maka Aisyah langsung bertanya, "Ahakimun ant? Engkau hakim ya?" "Iya." "Man ma'ak? Siapa yang bersamamu?" "Sa'id bin Hisham." "Ayu Hisham?" "Sa'id bin Hisham." "Hisham yang mana?" Disebutlah Hisham bin Amir. Oh iya, kalau Hisham bin Amir Aisyah kenal. Kenapa? Karena Amir lah seorang syuhada di perang Uhud. Sehingga Aisyah pun langsung terenyuh, oh iya, saya harus menerima dua orang ini. Maka dipersilahkan untuk menghadap kepada Aisyah. Setelah itu Sa'id bin Hisham bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin,
akhbirini bi khuluqi Rasulillah. Terangkan kepadaku tentang akhlak Rasul. Yang mulanya mau nanya tentang witir, ternyata yang tersirat di benaknya, gak usah tanggung-tanggung kalau mau nanya, udahlah akhlak Rasul saja, biar bisa diikuti secara keseluruhan. Setelahnya bertanya begitu, maka Aisyah balik nanya, alasta qara'tal Qur'an? Bukankah engkau suka membaca Al-Quran? Oh iya. Bala. Maka Aisyah bersabda, kana khuluquhul Qur'an. Itulah akhlak Rasul, adalah Al-Quran. Akhirnya merasa puas. Oh iya, kalau ingin akhlak Rasul saya tahu, karena Rasulnya sudah wafat kan. Kalau saya ingin tahu akhlak Rasul, adalah kaji Al-Quran. Jadi dengan sering-sering kita membaca dan mendengar Al-Quran, diharapkan kita termasuk yang berjuang mengikuti akhlak Rasul. Walaupun tidak sampai paham secara mendalam, tapi Al-Quran itu suka mengajak kita untuk lebih meningkatkan komunikasi kita dengan Allah. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat tersebut memberikan tambahan iman kepada mereka. Ada interaksi antara yang membaca, mendengar dengan Al-Quran itu sendiri. Manusia mendatangi Al-Quran, Al-Quran juga mendatangi manusia. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang ada dua bacaan, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Itu kan qiraat Asim yang biasa kita baca. Tapi kalau qiraat Ibnu Katsir dengan riwayat Bazi dan Qumbul membacanya bagaimana? Fatalaqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi. Ada Adamu kalimatin, ada Adama kalimatun. Dua-duanya bacaan ini dari Rasulullah SAW yang boleh dipakai dalam salat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam mengharapkan ada bimbingan dari Allah, dan sudah Allah sediakan kalimat, maka Adam langsung menyambut kedatangan kalimat, menuju kalimat dan menerima kalimat. Itu talaqa Adamu min rabbi kalimatin. Bila dibaca fatalaqa Adama min rabbi kalimatun, maka kalimat yang menyambut kedatangan Adam, kalimat yang bergerak menuju Adam. Kalau Adamu kalimatin, Adam bergerak menuju kalimat. Dengan adanya dua bacaan ini, maka dapat semakin dibuktikan bahwa antara orang yang membaca Al-Quran dengan Al-Quran itu ada interaksi, saling mengunjungi, saling mendekati, saling merespon, saling menyambut. Subhanallah. Karena itu ketika kita membaca, selama memang kita mendengar atau membaca dan tertanam dalam kalbu kita keimanan sehingga niat terpelihara, maka antara kita dengan Al-Quran ada interaksi yang langsung. Walaupun tidak kita lihat seperti apa, tetapi pengaruhnya sangat besar. Nah, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan Sa'id bin Hisham bin Amir kepada Aisyah sudah jawab, alasta taqra'ul Qur'an. Maka setelah itu kata Sa'id, wah udah cukup dah, saya tidak akan bertanya lagi tentang masalah agama. Kalau memang ada masalah, baca Quran. Masalah lagi, baca Quran. Pas mau berdiri, manfaatkan nih kesempatan, kapan lagi mau nanya, kan gitu. Akhirnya dia nanya lagi, ya Ummul Mukminin, anbi'ini an qiyami Rasulillah. Terangkan kepadaku bagaimana qiyamnya Rasulullah. Artinya salat malam disebut qiyam. Kenapa? Padahal siang juga kan salat berdiri ya. Siang berdiri, malam berdiri, tapi kenapa kok qiyam hanya ditujukan kepada lail? Qiyamul lail, tidak ditemukan qiyamun nahar. Soalnya salat di malam hari berdirinya betul-betul mendominasi. Beda dengan di siang hari. Maka ketika Sa'id bertanya kepada Aisyah, anbi'ini an qiyami Rasulillah, terangkan kepadaku tentang bagaimana
Rasulullah melaksanakan qiyam. Aisyah kembali menjawab dengan bentuk pertanyaan. Alasta taqra surat Al-Muzammil? Bukankah engkau sudah pernah membaca surat Al-Muzammil? Ya, aku membaca. Nah, itulah qiyamnya Rasulullah. Bagaimana dalam surat Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Qumil lail illa qalila. Bangunlah di malam hari, kalau mau tidur sebentar saja silahkan. Jadi lama sholatnya ketimbang tidurnya. Bedanya dengan kita sedikit, cuma sebaliknya. Ya, kalau Rasul sebentar tidur lama sholat, kita ya alhamdulillah masih mendingan daripada kelewat sama sekali. Kemudian disebutkan nisfahu, pertama anjuran lakukan setengah malam. Auzid alaih, lebih baik kalau bisa ditambah, tapi boleh juga dikurangi. Nisfahu awinqus minu qalina auzid alaih, boleh kurang, boleh ditambah. Itulah praktek Rasulullah sholat di malam hari. Itu tanpa membedakan mana Ramadan, mana luar Ramadan. Bahkan surat Al-Muzammil ini turun, Rasulullah melaksanakan sholat terus-menerus setiap malam bersama para sahabat setahun penuh tanpa ditinggal satu malam pun, karena pada waktu itu dinyatakan sebagai sesuatu yang fardu sebab belum turun kewajiban sholat 5 waktu. Yang fardunya pada malam saja. Dan oleh Allah ditahan ayat terakhir, ayat ke-20 yang memberikan keringanan sehingga hukum sholat malam menjadi sunat. Itu dibiarkan dulu setahun terus melaksanakan sholat sampai turun ayat berikutnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya menerima ayat terakhir ini, maka diketahui bahwa sholat malam adalah hukumnya minan nawafil sunnah. Terutama ada kalimat alimallahu an sayakun minkum mardo. Boleh jadi di antara kalian ada yang sedang sakit atau yujahidu fisabilillah atau yang sedang berjuang. Yang penting kata Al-Qur'an faqra'u ma tayassara min. Kalau dalam keadaan sakit atau sibuk, jangan sampai ditinggal, lakukan walaupun hanya membaca yang mudah-mudah saja. Tapi ayat ini dipahami oleh sebagian orang, jangan panjang-panjang. Al-Quran juga menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah-mudah saja. Baca yang lengkap ayat itu. Itu adalah ditujukan kepada orang yang sibuk dan sakit, bukan yang rileks, yang santai, yang pendek-pendek saja, bukan. Buat yang rileks, yang santai ya panjang-panjang lah salat malam itu. Namanya sejak qiyam. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu anha ditanya kembali oleh Sa'id bin Hisham bin Amir, anbi ini an witri Rasulillah. Bagaimana wahai ummul mukminin ganjilnya sholat Rasul itu? Nah, pertanyaan, terangkan kepadaku tentang ganjilnya sholat Rasul. Aisyah menjawab, kunna nu'iddu tahurahu wa siwakahu atau wadu'ahu wa siwakahu. Biasa kami siapkan alat gosok gigi dan air wudu. Kemudian Allah membangunkan beliau sesuai kehendaknya, dan langsung Rasul biasa gosok gigi lalu berwudu, dan beliau melaksanakan sholat. Kusaksikan pada waktu tertentu beliau melaksanakan sholat yusalli tis'a raka'atin la yajlisu illa fi thaminah wa la yusallim illa fi tasi'ah thumma yusalli rak'ataini wa huwa qa'id fatilka ihda ya bunay. Aisyah berkata, aku lihat Rasulullah setelahnya berwudu, beliau melaksanakan sholat di malam hari 9 rakaat.
tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Dan setelah itu beliau bangun lagi, tidak salam. Kemudian pada rakaat ke-9 baru beliau tasyahud dan salam. Lalu beliau sholat lagi 2 rakaat. Fatilka tis'un, maka semuanya berjumlah 11. Jadi 11 di sini ternyata 9 tambah 2. Ini membuktikan bahwa Rasul sendiri mewitirkan terkadang di akhir sekali, terkadang di tengah. Boleh-boleh saja. Yang penting kalimatnya mewitirkan. Dan Rasul bertanya kepada Abu Bakar, mata tutiru. Kata kerja tutiru itu, bukan kata benda itu. Kapan kamu mewitirkan, mengganjilkan sholat yang mesti jumlah ganjil. Demikian pula Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah tentang hadis 11 yang lainnya, yaitu yang 443. Nanti insya Allah dibahas yang 443 bagaimana. Kita sekarang mengkaji bukan seperti kajian yang sudah berlalu, tapi bagaimana kita tingkatkan kajian. Kita selesaikan dulu hadis ini. Kemudian kata Aisyah, falamma asanna wa akhadha al-lahma yusalli sab'an la yusallimu illa fi sabi'ah thumma yusalli rak'atain wa huwa qa'idun kama kan. Kata Aisyah, pada waktu Rasulullah sudah lanjut usia, badannya sudah agak gemuk. Nah, siapa nih yang lanjut usia badannya gemuk nih? Apakah itu sunnah Rasul ya? Nah, Rasulullah ketika badannya sudah agak kegemukan, sudah lanjut usia, beliau sholat 7 rakaat tidak salam kecuali pada rakaat ke-7. Lalu beliau salam rakaat ke-7, kemudian setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Fatilka tis'un ya bunai. Maka kata Ummul Mukminin, nah jumlah kesemuanya jadi 9 wahai anakku. Inilah ganjil juga. 7 tambah 2, 9 tambah 2, 4 tambah 3. Ganjil semuanya juga. Jadi sebahagian dari kita kalau mau sholat di tengah malam atau di akhir malam, ikut tarawih suka pada waktu 8, pada bubar gitu. Karena memang memahami takut tidak disebut witir, kalau witir dulu baru sholat lagi kan gitu. Ternyata Rasulullah 7 tambah 2, 9 tambah 2. Abu Bakar suka mewitirkan di awal malam, nanti di akhir malam tentu beliau sholat terus. Untuk tingkatan Abu Bakar, bagaimana mungkin tidak bangun di tengah malam? Tapi tentunya ketika nanti melanjutkan, ya pelihara jangan ganjil lagi, supaya tidak sampai ganjil tambah ganjil jadi genap. Tapi harus ganjil tambah genap jadi ganjil. Hadis yang tadi belum selesai dari Abu Dzar. Abu Dzar setelahnya Rasulullah menghentikan tengah malam berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata hadhihi al-lailah. Wahai Rasulullah, tidakkah sudi kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat sampai akhir malam? Rasul bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam husib hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Orang yang ikut salat bersama imam sampai akhir tercatat di hadapan Allah dapat nilai 1 malam sholat. Maka manakala nanti ditambah lagi sholat lagi, wah luar biasa, lebih berkualitas lagi sholatnya. Jadi kalau begitu tidak mesti, kalau umpamanya mau sholat lagi di akhir malam, tidak mesti menghentikan sholat sebelum imam berhenti. Silakan saja lanjutkan sampai akhir. Lebih-lebih lagi kalau yang tinggalnya di sop pertama, nggak ganggu tuh ya, mengganggu soft itu. Lanjutkan saja sampai akhir gitu. Nanti mau sholat di akhir malam, silakan lakukan sholat. Muncul lagi pertanyaan umpamanya, jadi harus berapa rakaat? Kalau umpamanya sudah 11, nanti sholat lagi. Kan Rasul juga cuma 11. Baik, pada waktu yang pertemuan yang lalu sebutkan bahwa
11-nya Rasulullah itu bukan karena memang menentukan harus angka, tapi karena enggak ada waktu untuk lebih dari 11. Kalimat hadis, baik kita sekarang masuk, tapi ini belum selesai di sini. Selesaikan dulu di sini ya. Nah, tanggal 25 seperti itu. Tanggal 26 tidak berlangsung sholat berjamaah dengan Rasul lagi, walaupun para sahabat sangat berharap. Pada tanggal 27 Rasulullah berada di masjid dan mengutus sahabat, arsala ila banatihi wa nisaihi wa hasyadan nas jami'an. Rasulullah pada tanggal 27 menyuruh seorang sahabat untuk ngasih tahu putri-putrinya dan istri-istrinya agar datang ke masjid ikut bersama Rasulullah sholat, dan juga masyarakat luas diumumkan. Berlangsunglah pada tanggal 27 sampai kata Abu Dzar, hatta khashina ayyafutanal falah. Kalau tanggal 23 sepertiga malam, tanggal 25 setengah malam, tanggal 27 sampai kami merasa khawatir tidak dapat sahur. Artinya sudah mendekati waktu sahur masih sholat terus. Tapi kan Rasul sendiri kan menganjurkan jangan sampai melewatkan sahur. Maka Rasul pun menyediakan waktu untuk sahur. Ya, dan sahurnya Rasul bersama para sahabat kan nggak kayak kita ya. Terus pakai sayur, pakai sambal, pakai kerupuk, cukup aja kurma berapa biji kan enteng lah, tidak perlu waktu panjang gitu. Nah, selesai waktu itu, dan boleh jadi ada orang yang mempertanyakan, ya ketika tanggal 23 sepertiga malam, tanggal 25 setengah malam, tanggal 27 semalam penuh, itu berapa rakaat ya masing-masing? Apakah jumlah rakaat tanggal 23 sama dengan jumlah rakaat tanggal 27? Kalau sama berarti kadar rakaatnya berbeda. Atau kadar rakaatnya sama, berarti jumlahnya berbeda. Dan hadis inilah yang dijadikan sebagai dalil yang paling utama tentang tarawih oleh sekelompok masyarakat di Indonesia. Ini bukti katanya. Kalau di bulan Ramadan ada berjamaah, di luar Ramadan nggak ada berjamaah katanya. Ini buktinya. Tapi ternyata hadis ini tidak menyebutkan berapa rakaat. Saya pun berusaha untuk mencari syarah dari para ulama, ada kaitan dengan hadis yang lain, hubungkan dengan hadis yang lain, enggak ada yang menerangkan. Padahal yang ikut berjamaah kepada Rasulullah demikian banyak, terutama tanggal 27. Namun seorang pun tidak ada yang cerita tentang berapa rakaat. Kenapa? Ini memberi makna bahwa para sahabat tidak sibuk ngitung rakaat. Beda dengan kita ngitung rakaat. Ini berapa rakaat lagi ya? Ini rakaat keberapa ya? Apalagi yang 23 kan. Wah, apalagi yang cepat sudah susah aja ngitungnya juga. Ya, di salah satu kampung ada dua masjid. Yang satu masjid melaksanakan sholatnya dengan 23 rakaat, yang satu dengan 11 rakaat. Dua pemuda berangkat, satu belok kanan, satu belok kiri. Yang belok kanan bilang, di situ 23, di sini 11. Kata yang 23, biarin. Kau di situ 11, aku di sini 23. Tapi lihat nanti siapa yang duluan pulang. Karena memang ternyata yang 23 lebih cepat. Surat Al-Fatihah satu nafas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin para sahabat melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan berjamaah sebagai bukti bahwa akhir Ramadan lebih-lebih lagi mendapatkan perhatian serius dari Rasulullah. Di awal, di tengah Ramadan bebas para sahabat dengan gaya masing-masing. Di akhir Ramadan Rasulullah langsung memantau para sahabat dan langsung beliau yang menjadi imam. Kenapa kok Abu Dzar setelahnya dibawa sholat sampai setengah malam dia meminta tambah? Ini memberi makna bahwa bacaan Rasulullah membuat sahabat hidup dalam keadaan dunia lain lah gitu ya. Alam lain terasa betul. Mendengarkan suara Rasul, digunakan untuk menghayati Al-Quran, nikmat luar biasa. Karena itu dalam hadis, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah,
yang patut menjadi imam dalam satu masyarakat itu adalah orang yang paling ahli dalam qiraat Al-Quran. Bagaimana kalau ada dua orang, yang satu sangat luar biasa dalam qiraahnya, tetapi fikihnya pas-pasan lah untuk sholat. Yang satu lagi dia termasuk ulama hadis, ulama fikih, tapi pas bacaannya enak berhentinya daripada membacanya. Ya, maksudnya pas berhenti, nah enak, nikmat. Tadi pas membaca pusing aku dengarnya. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang sangat diperlukan oleh makmum adalah bacaan, bukan ilmunya dia yang luas. Seluas bagaimanapun ilmu seorang imam, enggak dirasakan nikmatnya oleh makmum kan? Yang dirasakan nikmat adalah bacaannya. Oleh karena itu maka Rasul menegaskan, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Apabila memang ditemukan banyak sekali yang ahli baca, nah silahkan pilih dari sekian banyak ahli itu siapa yang lebih paham terhadap sunnah Rasul. Jadi diutamakan qiraah dulu. Bagaimana sekarang Rasul yang jadi imam? Beliau adalah sumber ilmu yang disampaikan dari Allah. Pintunya lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Quran berjalan. Maka apabila memang beliau yang membaca, hanyut semua sahabat di dalam ayat-ayat yang dialunkan Rasulullah. Kenikmatan sangat luar biasa. Nah, kalau terbukti tidak ada yang menerangkan berapa rakaat tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, itu memberi makna bahwa sahabat lebih perhatian kepada keadaan sholat, bukan berapa rakaat sholat. Karena itu hadis yang sering dijadikan dalil tentang 11 rakaat dengan 4-4-3, baik 4 itu dengan 2-2 atau 4 sekaligus. Hadis berbunyi, hadis riwayat Bukhari Muslim, ini dari Abu Salamah bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Wahai ummul mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Pertanyaan kaifa, bukan kam kanat. Bukan berapa salat Rasul pada bulan Ramadan, tapi bagaimana. Kalau pertanyaannya bagaimana, otomatis jawabannya tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Karena itu penjelasan tentang 11 dengan 4-4-3 itu digabung beberapa hadis. Hadis lain menyebutkan bagaimana witir Rasul. Kata Aisyah, Rasul pertama 4 di awal malam, 4 di tengah malam, 3 di akhir malam. Jadi artinya 11 itu 4 istirahat dulu sejenak, istirahat tidur maksudnya. Kemudian laksanakan lagi 4, capek 4-nya Rasul ya, lalu tidur lagi sejenak. Baru setelah itu di akhir malam beliau laksanakan lagi sholat. Nah, ketika Abu Salamah bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat, bagaimana keadaan? Bagaimana pertanyaannya tentang keadaan sholat Rasul pada bulan Ramadan? Memang ada kekhususan pertanyaan tentang bulan Ramadan, memberi makna bahwa Abu Salamah punya dugaan ada perbedaan antara di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Betulkah begitu Rasulullah? Kita lihat jawabannya. Aisyah menjawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Rasul itu mau di dalam ataupun di luar, karena sama ya, tidak biasa melebihi. Kalau arti tidak pernah, bukan makana yazid, tapi kana la yazid. Tapi kalau makana yazidu, makna yang lebih pas, tidak biasa lebih. Kalau tidak biasa lebih, berarti biasa kurang. Dan bukan tidak pernah lebih. Memang kalau kita mencari keterangan seperti ini dalam kitab-kitab bahasa Arab, nggak akan ditemukan. Habis orang Arab nggak mencapai makna Indonesianya kan. Jadi dalam hal ini sangat diperlukan kajian hadis, kajian Al-Quran. Di samping kita membaca rujukan-rujukan dari para ulama orang Arab, sangat perlu juga untuk dikomunikasikan dengan bahasa masing-masing.
Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasul, kata Ummul Mukminin, tidak biasa melebihi baik di dalam ataupun di luar Ramadan lebih banyak dari 11. Kenapa? Kok tidak biasa lebih? Kata Aisyah, yusalli arba'an fala tas'alan husnina wa tulihinna. Pertama beliau laksanakan 4, makanya jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Bukan larangan kalau dilanggar jadi dosa, enggak ini maksudnya. Tapi makna jangan bertanya itu, ya kalau umpamanya ada orang yang ahli, bagaimana sini saya punya dialah, jangan kau tanya. Maksudnya apa itu? Tentunya yang ahli adalah dia, yang lain nggak ada lagi lebih ahli dari dia. Nah itu juga makna jangan kau tanya tentang an husnihinna wa tulihinna. Artinya betapa panjang dan bagusnya salat beliau. Lalu laksanakan lagi 4, jangan kau tanya, sampai diulang lagi nih. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli salasan. Lalu beliau laksanakan 3. Apakah 4 itu sekaligus satu salam? Mungkin. Jangankan 4, 9 juga pernah satu salam. Atau yang 4 itu 2-2? Mungkin juga. Inilah yang diungkapkan oleh ulama Madinah, ulama Mekah. Syekh Utsaimin menyebutkan, ya jangan terburu-buru, katanya kalau disebut 4 rakaat adalah satu salam, jangan terburu-buru begitu, kata beliau. Boleh jadi 4 itulah 2 salam. Karena digabungkan dengan hadis yang lain, yaitu ada mathna. Bila 4 satu salam bagaimana? Ya Rasulullah 7 rakaat saja satu salam boleh. Jadi sah-sah saja. Artinya kalau begitu sangat bervariasi beliau melaksanakan salat di malam hari itu. Jadi kita pun sah-sah saja kalau bervariasi. Sehingga saya kalau diminta jadi imam di tanah air kemudian keliling, saya suka nanya dulu bagaimana biasanya di sini. Bukan saya berlandaskan hadis harus begini. Sombong amat berlandaskan hadis. Emang yang lain tidak berlandaskan hadis. Tapi makanya saya tanya bagaimana di sini biasanya. Oh di sini 2-2-3 baik. Oh di sini 2-2-1 ayo. Oh di sini 4-4-3 ya. Oh di sini 2 kali 20 11 jadi 22 tambah 1 ayo. Udah. Enteng-enteng sajalah. Karena Rasulullah tidak menetapkan harus berapa rakaat. Terus yang 11 itu kan dari Rasul. Iya. Dijelaskan oleh Aisyah, Rasul itu pernah 11, pernah 7 dan mempersilahkan 5 dan mempersilahkan 3. Bahkan Rasul bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana apabila kami mau salat malam? Rasulullah bersabda, mathna. Idza khafa al ahadukum falyusalli rak'atan. Tutiru ma madha. Rasul bersabda ketika ditanya bagaimana salat kami di malam hari, Rasul bersabda silahkan 2-2-2. Lalu ganjilkanlah dengan 1. Dan apabila takut kesubuhan, pas bangun jam 4, aduh takut kesubuhan, silahkanlah 1 rakaat. Soalnya kan 1 rakaat biasa 1 jamnya. Bagi yang mau, yang biasa 1 jam. Nah jadi setelah itu Aisyah menceritakan kepada Abu Salamah, aku juga nanya kepada Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mewitirkan? Bukan sebelum engkau salat witir ya. Sebelum engkau mewitirkan, kata tutir itu kata kerja. Sebelum engkau mengganjilkan salat yang mesti jumlah ganjil, apakah engkau tidur terlebih dahulu? Rasul bersabda di luar jangkauan penanya. Apa jawaban Rasul? Inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi. Sungguhnya 2 mataku tertutup tidur tapi kalbuku tidak pernah tidur. Jadi kalau ada ungkapan yang menyatakan kalau tahajud harus tidur dulu, tidur gaya kita, Rasul tidak pernah. Jadi Rasul tidak pernah tahajud. Sebetulnya disebut tahajud itu kenapa? Ini perlu kita perhatikan bahasa. Salat di malam hari, lail namanya. Lama berdirinya, qiyam. Maka digabungkan jadi qiyamul lail.
Lakukan dengan rileks, kan nggak ada pekerjaan di malam hari, nggak sibuk ngurus yang lain, maka lakukan dengan rileks, dengan santai, dengan tarwih, maka disebut tarawih. Jadi kalau sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, itu bukan tarawih. Apa kalau memburu-buru? Tajil dah. Tapi kan nggak disebut sholat tajil. Karena memang di malam hari biasa orang lain tidur, kita tidak tidur. Bahasa Arabnya tidak tidur, tahajud. Mau di awal, di tengah, di akhir, sama tidak tidur, itu tahajud. Dalam bahasa kita juga kan ada satu kata, apabila ditambah satu lagi, maknanya berbalik. Normal, abnormal, formal, informal, kan jadi berbalik ya. Umpamanya apalagi direct, indirect, jadi berbalik. Demikian juga hajada tidur, tahajada tidak tidur. Jadi tahajud itu sholat pada waktu orang lain mau tidur, kita tidak tidur, tahajud. Sholat pada waktu orang lain sudah nyenyak dalam keadaan tidur, kita bangun, itu juga tahajud. Sholat pada waktu akhir malam orang lain masih tidur, kita tidak tidur, itu tahajud. Terus yang mengatakan bahwa tahajud harus tidur dulu, itu dari mana? Pengertian. Bukan kata Al-Quran, bukan kata hadis. Pengertian dari kata tahajud sering diartikan bangun. Bangun, kalau bangun kan dari tidur, bangun kan gitu. Padahal makna secara bahasa tahajud itu artinya tidak tidur. Jadi kalau begitu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu di luar Ramadan khawatir enggak bisa bangun di akhir malam karena kemalaman kerja, silahkan sholat sebelum tidur. Sholat apakah itu? Maunya diberi nama apa? Tahajud? Ya, karena tidak tidur, tahajud dong. Qiyamul lail? Jelas bukan di siang hari, pasti qiyamul lail. Mau disebut tarawih juga di luar Ramadan? Ya kalau memang prakteknya rileks, santai, silakan saja. Muncul pertanyaan, jadi niatnya apa kalau begitu? Ya niat sholat sunat. Usolinya apa? Nah, kalau pakai usoli baru bingung. Harus nyusun kalimat. Tapi kalau tidak pakai membaca usoli, ya sudah dalam hati, saya niat sholat sunat karena Allah. Selesai, sudah. Tapi saya mah suka pakai usoli, biasanya juga. Ya nggak apa-apa, itu kan di luar sholat. Walaupun salah nggak apa-apa lah, yang penting itu di luar sholat, itu bukan di dalam sholat. Sebab kalau usoli sudah sholat, batal sholatnya. Allahu Akbar usoli, ya batal dong. Itu kan di luar sholat, itu nggak usah menjadi rame kalau memang masalah di luar. Nah, jadi disebut tahajud jelas, qiyamul lail jelas. Lakukan sholat di malam hari itu dengan jumlah ganjil. Rasul bersabda, autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Lakukanlah sholat itu dengan ganjil, wahai ahli Al-Quran. Allah itu maha ganjil, senang kepada yang ganjil. Jadi kalimat witir itulah karena ganjilnya, qiyamul lail karena malam dan lama berdirinya, tahajud karena memang orang lain tidur kita tidak tidur, tarawih karena dilaksanakan dengan rileks, santai. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan memahami bahasa akan lebih mudah dipahami isinya juga. Saya cukupkan dulu materi, mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali ada keterangan yang tadi terputus tidak sampai tuntas sehingga perlu ada penjelasan berikutnya. Dipersilahkan, jazakumullah khairan. Baik, apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu?
Alhamdulillah Ustaz, sepertinya jemaah Al-Hijrah sudah pandai, sudah paham semua Ustaz. Alhamdulillah, sudah paham semuanya, tinggal siap ditanya. Kalau tidak bertanya berarti siap menerangkan kepada yang lain. Jadi sekarang acaranya apa selanjutnya? Setelah ini mungkin Istirahat dulu. istirahat. Iya. Mungkin non formal bisa. Iya. Baik, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan tidak melalui forum, dipersilahkan saja kita isi insyaallah malam ini dengan banyak zikrullah. Dan zikir itu tidak mesti dengan kalimat khusus. Kaji Al-Quran, kaji hadis, kaji ilmu, semuanya adalah termasuk zikir. Maka ketika Rasulullah masuk ke masjid, sahabat beberapa kelompok, ada yang sedang sholat, ada yang zikir tertentu, dan ada yang sedang mengkaji ilmu. Semuanya sangat berharap supaya Rasul bersama dengan mereka. Ternyata Rasul menuju kelompok yang sedang mengkaji ilmu. Ketika sahabat yang sedang zikir bertanya, wahai Rasulullah, kami ini lagi zikir, kenapa kok engkau ke situ bukan ke sini? Sabda Rasulullah, tentunya zikir kalian akan semakin berkualitas kalau ilmunya dikaji. Maka jangan mengkaji ilmu juga sangat luar biasa maknanya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya nih? Iya. Kalau nggak mau saya tanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan dengan tadi Bapak mengatakan bahwa ada interaksi antara Al-Quran dengan si pembacanya. Iya. Ya. Sehubungan dengan cerita yang pernah saya dengarkan, katanya begini Pak, kalau di dalam kuburan itu nantinya di hari akhirat, Al-Quran itu menjadi teman atau menjadi orang kaca. Itu apakah berupa cerita atau hadis atau apa itu Pak? Iya. Terima kasih, itu aja yang ingin saya dapat penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hadis yang menjelaskan tentang adanya persahabatan manusia dengan Al-Quran. Antara lain hadis yang paling populer, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis lain menyebutkan yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra' warqa wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Ada lagi warattil kama kunta turattil fa inna dan selanjutnya Rasul bersabda, bacalah Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan tampil mendekati sahabatnya, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Ada kalimat Quran, ada kalimat sahabat, ada kalimat syafaat. Ini yang sangat penting untuk dijadikan kata kunci nih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Rasul tidak bersabda Iqra'ul kitab atau Iqra' mushaf, tapi Iqra'ul Quran. Quran itu tidak kelihatan oleh mata, tapi terdengar dan terucap dengan lisan. Itulah Quran. Manakala Bapak Ibu megang mushaf, yang dipegang adalah mushaf, lalu dibuka, yang terlihat adalah kitab, yang terlihat dengan mata, ada A, ada I. Ketika dibaca, itulah Quran. Dan nanti pada hari kiamat yang menjelma itu Quran. Tampil Quran. Kayak apa sih nanti di akhirat kok Al-Quran hidup datang? Gak usah dibayang-bayangkan, gak akan sampai otak kita. Berbagai kehidupan akhirat gak bisa dipahami dengan tafsiran dunia, cukup saja diimani. Dan nanti akan datang Al-Quran memberikan syafaat kepada sahabatnya. Pertama yang harus kita jadikan sebagai pegangan adalah kita harus menjadi sahabat Al-Quran. Dan tidak mungkin dapat dikatakan sahabat kalau belum pernah ada interaksi yang sangat akrab. Bukan cuma sekedar kenal. Kalau kenal bukan sahabat. Kenal enggak dengan Presiden Amerika? Ya kenal si fulan. Bersahabat? Ya enggak.
Nah, dengan Al-Quran jangan cuma kenal, tapi harus bersahabat. Kalau bersahabat, ketika Al-Quran berbicara tentang peringatan kita yang diingatkan, Al-Quran berbicara tentang surga kita yang senantiasa digiring untuk supaya menuju surga, sehingga kenikmatan-kenikmatan di dunia terlihat kecil. Makanya tidak akan merasa berat untuk menyalurkan harta guna kepentingan akhirat. Kalau memang sudah tertanam dalam kalbu kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Itulah bersahabat dengan Al-Quran. Manakala Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah masa lalu, kita yakin betul kisah dalam Al-Quran pasti benarnya dan penuh dengan hidayah dan tarbiyah. Beda dengan kisah-kisah yang di luar Al-Quran. Kadang-kadang iya terjadi dan banyak sekali yang tidak terjadi tapi disebut kisah. Oh ini kisah nyata, oh ini kisah tidak nyata, kan gitu. Sampai ada dua istilah tuh, ada nyata dan tidak nyata. Namanya juga sebut kisah juga. Tapi Al-Quran kisahnya. Nah, ketika Al-Quran dibaca penuh dengan membacaan dengan kisah, kita dibawa untuk jalan-jalan melihat kehidupan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib dan selanjutnya. Demikianlah berinteraksi. Jadi ada interaksi dengan Al-Quran. Dan apabila Al-Quran mengandung pertanyaan, siapa yang ditanya? Kita. Dan pertanyaan tentunya ada beberapa tingkatan, kan? Ada pertanyaan untuk dijawab, ada pertanyaan untuk direnungkan, dan ada pertanyaan untuk dinikmati. Kalau ibu-ibu punya anak yang sedang lucu-lucunya, namanya siapa? Umpamanya Muhammad, nanya, siapa namanya? Muhammad. Sudah bisa baca apa? Sudah bisa ini. Coba mau dengar? Dia membaca, langsung didengar. Siapa yang ngajarin? Yang menanya. Siapa yang ngasih nama? Yang nanya juga. Jadi kalau begitu buat apa bertanya? Enak mendengar jawabannya. Allah lebih dari itu ketika kita merespon pertanyaan Allah. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Pertanyaan terulang dalam Al-Quran. Manakala kita respon dengan sikap kita, Allah Maha tahu bagaimana kita merespon. Lebih daripada sekedar nikmatnya seorang bapak, seorang ibu mendengar jawaban anak yang sudah diketahui jawabannya apa, tapi dengar nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Allah lebih dari sekedar itu. Nah, kalau kita sudah merasakan nikmat mendengar pertanyaan dalam Al-Quran dan kita jawab terus, itulah salah satu bagian dari makna interaksi dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW ternyata sewaktu beliau membaca surat Al-Ma'idah saat surat malam, sampai kepada ayat yang berbunyi, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pas ayat ini dibaca oleh Rasulullah mengangkat tangan sambil bersabda, Allahumma ummati ummati. Itulah interaksi Rasul dengan Al-Quran. Kenapa kok Rasulullah bersabda begitu? Ayat berbicara, sekiranya engkau ya Allah ingin menyiksa mereka, semua mereka hamba-Mu, dan sekiranya engkau ampuni mereka, sungguh engkau maha perkasa, maha mulia. Rasul membaca ayat ini, langsung terlihat umat, ada yang selamat, ada yang celaka. Maka Rasulullah langsung menghadap kepada Allah, menyampaikan isi hatinya dengan menyatakan, ya Allah umatku, umatku. Rasul tidak bersabda, ya Allah selamatkan semua umatku. Ya, memang ada yang berhak diselamatkan, ada yang enggak sih. Tapi Rasulullah menyampaikan kepekaan beliau membaca ayat dengan menyatakan, ya Allah umatku, umatku. Itu salah satu bukti ya interaksinya beliau yang diikuti oleh para sahabat, para ulama, dan sampai sekarang. Wallahu alam. Baik, masih ada lagi? Baik, mungkin satu aja untuk bapak-bapak saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, setelah sholat fajar masih adakah sholat witir? Kalau misalnya ada, itu kan sholat sunat. Tapi kalau tidak salah, kalau itu merupakan satu keharusan. Keharusannya itu misalnya kalau kita lupa setelah sholat subuh kita bisa qadha. Apa betul begitu Pak? Iya.
Salat fajar sering diartikan dengan beragam ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalimat wal fajr itu adalah kalau dalam surat Al-Isra, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat, tegakkan salat ketika tergelincir matahari sampai larut malam, dan jangan sampai kurang perhatian kepada Qur'anal fajr, yaitu salat subuh. Jadi salat fajar adalah salat fardu subuh 2 rakaat. Kemudian sunat fajar adalah qabla subuh. Apabila sebelum subuh ada salat lagi, itu bukan salat fajar, bukan juga sunat fajar, itu masih masuk kepada qiyamul lail, masuk kepada tahajud, atau masuk kepada witir, atau masuk kepada tarawih kalau sebelum tiba waktu subuh. Nah, bagaimana kalau umpamanya terlewat sholat yang ganjil karena ketiduran? Sebelum tidur dia sholat 4 rakaat umpamanya, rencana nanti mau sholat lagi di akhir malam, ketiduran, bangun-bangun sudah azan subuh. Itu bagaimana? Kalau memang tidak pernah meninggalkan sholat ganjil, Rasulullah juga mempersilahkan untuk sholat ganjil walaupun sudah tiba waktu azan 1 rakaat, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul penuh perhatian pada sholat ganjil itu. Tapi kalau udah biasa mah tidur lagi ya enggak lah. Nah, kemudian kalau sudah sholat subuh, tentunya yang ada adalah sunat qabla subuh, hanya 2 rakaat. Dan setelah sholat subuh tentunya tidak ada sholat sunat lagi. Bagaimana dengan adanya orang yang tidak pernah meninggalkan qabla subuh, tapi pada waktu itu dengan kondisi yang di luar dugaan, tidak sempat masuk masjid, imam sudah takbiratul ihram, sholat fardu. Kalau umpamanya sholat sunat dulu, berarti ini mengutamakan sunat, kurang perhatian kepada wajib, langsung sholat ikut kepada imam. Dan pada zaman Rasul terjadi salah seorang sahabat selesai sholat subuh, dia sholat lagi, yaitu sholat sunat yang ketinggalan, karena dia tidak pernah ketinggalan, waktu itu ketinggalan. Lalu oleh Rasul ditanya, kenapa kamu sholat lagi? Iya, tadi kelewat qoblanya. Rasulullah SAW, iya itu benar, tapi jangan diulang lagi ya. Artinya jangan diulang lagi, jangan terlambat lagi sholatnya. Itu maknanya. Allahu a'lam. Yang namanya witir itu kan sholat keseluruhan di malam hari yang ganjil, itu witir namanya. Jadi tidak ada pemisah lagi. Jadi kalau umpamanya sudah ganjil di malam hari, sudah selesai. Allahu a'lam. Baik, mungkin dicukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi